Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Gimana kabarnya? Sehat semua? Oke, alhamdulillah ya, kita dalam keadaan sehat semua. Oke. Kita bertemu lagi untuk melanjutkan ke pertemuan 13 kita hari ini. Karena kemarin kita sudah membahas pertemuan 12. Oke. Saya menginginkan sebelum kita dimulai untuk pembelajaran, seperti biasa kita berdoa dulu. Marilah kita berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, saya akan mengabsen dulu kalian. Abid mana Abid? Oke, ada. Ahmad? Oke. Aisyah? Kemudian Alia? Oke, oh dia magang ya, masih kampus mengajar. Aris Junaidi? Ada. Kemudian Afifah? Ada. Kemudian Ajahra? Oke. Bella Agustin, oke. Dini Koerunisa, oke. Eka Bayu, oke. Kemudian Eriandi, kemudian Fadia, oke. Farah, oke. Henu Hermawan, oke, nggak ada. Kemudian Ihsan, oke. Kemudian Iman Hati, kemudian Iqbal, oke. Kemudian Maksi, kemudian Muhammad Agus, Muhammad Farid, oke. Yang berikutnya Muhammad Rafli, ada. Muhammad Sahrian, ada. Muhammad Ardiansah, oke. Kemudian Muhammad Farel, tidak ada, sakit. Muhammad Farhan, oke. Kemudian Niken, ada. Kemudian Nova, oke. Nur Fadilah, kemudian Vinka, kemudian Putra, kemudian Sandi, tidak ada. Kemudian Sherly, kemudian Yahya, Yahya mana? Ada. Kemudian Yoga, ada. Oke. Oke, di pembahasan kita hari ini, kita akan membahas tentang disiplin kerja. Kemarin kita itu sudah membahas tentang kompensasi, bahwa yang namanya kompensasi itu sangat penting diberikan oleh suatu perusahaan kepada karyawannya. Yang dimana kemarin kita membahas kompensasi, bahwa kompensasi itu akan membawa dampak terhadap kinerja karyawan. Dengan adanya pemberian kompensasi yang ideal, itu akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan, karena karyawan terasa termotivasi dengan adanya kompensasi, sehingga semangat kerja karyawan tersebut itu akan bisa dikategorikan meningkat. Oke, di pembahasan kita hari ini, kita akan membahas disiplin kerja. Karena yang namanya disiplin kerja itu sangat penting untuk dijadikan prinsip bagi kita, entah itu dalam kehidupan sosial ataupun kehidupan di dunia kerja. Karena yang namanya disiplin kerja itu bisa dikategorikan juga akan membawa dampak juga ataupun membawa pengaruh terhadap kemajuan suatu perusahaan ataupun terhadap kemajuan diri kita sendiri. Oke, coba saya mau nanya, ada yang tahu kalau pengertian disiplin itu apa? Oke, silakan. Saya akan menjelaskan tentang pengertian disiplin kerja. Disiplin kerja adalah sikap atau tindakan yang menunjukkan rasa kepatuhan terhadap aturan, norma,
atau standar yang harus ditetapkan seperti menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan benar. Oke, good, bagus sekali. Oke, yang lain ada? Saya Pak, Ya, Mas silakan. kalau kalau pendapat saya disiplin merupakan suatu sikap atau perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipelajari misalkan oleh pekerja gitu. Oke. Ada aturan pekerja harus disiplin tentang waktu, Ya. tentang tata cara berpakaian. Menurut saya itu Oke, good. Sangat bagus sekali untuk jawabannya. Oke. Nah, dari dua definisi tadi, dua definisi yang tadi sudah kita dengarkan dari teman-teman kita semua di sini, dan yang membahas tentang disiplin kerja. Sehingga yang namanya disiplin itu memang sangat penting untuk kita terapkan dalam suatu kehidupan kita ataupun di dunia kerja. Oke. Jika saya nanya ke kalian, kenapa disiplin kerja itu sangat penting? Ada yang tahu jawabannya? Ya, silakan. Ya. Karena kalau disiplin dilakukan, kesalahan akan terjadi. Oke, good. Yang lain? ya Pak. Ya, silakan Mas. Disiplin itu penting diterapkan agar karyawan bisa maju. Oke, agar karyawan bisa maju, harus diterapkan disiplin kerja itu. Yang lain ada? Ya Pak. Ya, silakan Mas, belakang. Menurut saya sangat penting karena disiplin kerja itu sangat berdampak pada pencapaian kerja. Oke, good. Sangat bagus sekali untuk jawabannya. Nah, kenapa penting disiplin itu diterapkan dalam satu organisasi atau dalam satu perusahaan? Oke, tadi ada beberapa teman kita yang sudah menjawab karena akan kemajuan untuk organisasi. Tadi untuk pencapaian target kerja. Nah, makanya yang namanya disiplin kerja itu harus selalu dijunjung tinggi. Misalkan kalian masuk ke dunia kerja, kalian sudah menjadi seorang karyawan, harus selalu menjunjung tinggi yang namanya disiplin kerja. Oke, yang namanya disiplin itu berkaitan dengan norma, dengan perilaku, dengan etika. Jika seseorang yang kehilangan uang, dia akan tetap dihormati. Misalkan dia kehilangan uang, akan tetap dihormati oleh temannya. Tapi kalau misalkan dia sudah kehilangan perilakunya, dalam arti disiplinnya itu kurang bagus, pasti seakan-akan dia itu tidak bakal dihormati oleh temannya. Makanya ketika kalian sudah masuk ke dunia kerja, nah disitulah kalian harus selalu menjunjung tinggi yang namanya nilai-nilai kedisiplinan. Yang namanya nilai kedisiplinan itu banyak, entah itu dalam disiplin perbuatan, kemudian dalam disiplin perkataan itu. Termasuk kaum perempuan jangan suka mengatakan bahwa laki-laki itu buaya ya. Karena yang namanya buaya itu kan ada juga betina kan gitu. Oke. Jangan begitu. Makanya itu jangan mengatakan seperti itu. Kalau misalkan ada yang mengatakan seperti itu, perkataan itu tidak disiplin. Kemudian jika kita berkomunikasi dengan teman kita, jangan mengeluarkan kata-kata yang kurang bagus itu. Karena pada dasarnya tadi, yang namanya disiplin itu akan membawa satu kemajuan untuk diri kita sendiri. Oke. Nah, oke. Disiplin kerja. Di sini ada tujuan pembelajaran yang harus kalian pahami ketika pembelajaran kita hari ini berlangsung. Oke, tujuan pembelajaran ini bisa kalian baca ataupun capaian pembelajaran yang saya inginkan. Di sini ada kalian harus mampu mendeskripsikan disiplin kerja, kemudian kalian harus mampu memahami pentingnya disiplin kerja bagi pengembangan sumber daya manusia dalam satu organisasi. Kemudian kalian harus mampu mengaplikasikan konsep dasar disiplin kerja dalam kehidupan sosial ataupun di dunia kerja. Oke. Kita masuk ke pembahasan menurut para ahli. Di sini saya mengutip dua definisi dari para ahli itu. Pertama, Handoko itu. Oke, coba dibacakan yang depan. Apa? Dibacakan yang menurut Handoko. Silakan. Pengertian disiplin kerja. Menurut Handoko, disiplin kerja adalah kegiatan manajemen untuk menjalankan standar organisasional. Sedangkan menurut Sibuan tahun 2017, disiplinan harus ditegakkan dalam suatu organisasi perusahaan karena tanpa hitungan disiplin karyawan yang baik, maka sulit bagi suatu perusahaan untuk memberikan tujuan. Oke, coba yang belakang, laki-laki, biar nggak ngantuk. Bacakan yang menurut Hasibuan. Bacakan. Saya ingin mencoba. Ya, yang Hasibuan. Hasibuan tahun 2017, 2023. Ya. Kedisiplinan harus ditegakkan dalam suatu organisasi, perusahaan. Karena tanpa dukungan disiplin karyawan yang baik,
Apa sulit bagi suatu perusahaan untuk mewujudkan tujuannya? Oke, nah dari dua definisi pakar yang saya kutip ini, di sini menurut Handoko menjelaskan bahwa untuk menjalankan standar-standar organisasi. Kenapa harus menjunjung tinggi disiplin kerja? Karena untuk menjalankan standar-standar organisasi, yang namanya suatu perusahaan tentunya mempunyai aturan-aturan yang berbeda. Jika kalian kerja masuk ke perusahaan A, ini peraturannya seperti ini. Kalian akan masuk lagi, misalkan pindah lagi ke perusahaan B. Peraturannya itu beda lagi. Yaitulah, karena yang namanya disiplin itu harus menjalankan standar-standar organisasi pada dasarnya seperti itu. Oke, yang berikutnya, menurut Hasibuan, kedisiplinan harus ditegakkan dalam satu organisasi perusahaan. Karena tanpa dukungan disiplin karyawan yang baik, maka sulit bagi suatu perusahaan untuk mewujudkan tujuannya. Oke. Yang namanya disiplin kerja itu harus didukung pula oleh karyawan. Kalau misalkan karyawan tidak mendukung adanya satu disiplin kerja, ya tentunya akan sia-sia saja itu. Jika kalian selalu mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku di suatu perusahaan, berarti tidak sadar bahwa kalian itu adalah mendukung adanya suatu kedisiplinan tersebut. Jika kalian tidak mengikuti peraturan-peraturan di perusahaan tersebut, ya berarti kalian seakan-akan tidak mendukung dengan kedisiplinan tersebut gitu. Oke. Makanya yang namanya disiplin kerja itu penting untuk kita junjung tinggi gitu. Oke. Yang berikutnya, di sini ada fungsi disiplin kerja. Yang namanya disiplin kerja itu mempunyai fungsi ataupun mempunyai manfaat. Makanya harus diterapkan oleh organisasi ataupun perusahaan. Kemudian harus juga dijunjung tinggi oleh setiap karyawan. Karena yang namanya disiplin kerja itu mempunyai beberapa fungsi. Oke. Di sini ada 4 fungsi yang saya kutip dari beberapa sumber. Oke, dicampur dengan pemahaman saya sendiri. Barangkali nanti kalian menemukan sumber-sumber yang lain itu silahkan gitu. Oke. Pertama, menata kehidupan bersama dalam suatu organisasi. Oke, jika yang namanya disiplin kerja selalu dijadikan prinsip oleh karyawan satu organisasi, pasti itu akan menata kehidupan bersama dalam satu organisasi. Jika karyawannya selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kedisiplinan, selalu mengikuti peraturan-peraturan yang namanya konflik kerja, kemudian kita ditegur oleh atasan, itu pasti tidak bakalan terjadi yang seperti itu. Tapi kalau misalkan tidak dijunjung tinggi, ya pasti kita akan kena dampak juga dari atasan kita. Oke, yang berikutnya, silakan dibacakan yang belakang, apa yang poin kedua? Silakan Mas, bacakan. Disiplin kerja yang pertama Yang kedua, poin kedua. itu membangun dan melatih kepribadian yang baik. Oke, membangun dan melatih kepribadian yang baik. Jika kita menjunjung tinggi yang namanya nilai-nilai kedisiplinan, pasti yang namanya kepribadian pun kita akan baik juga gitu. Karena kalau misalkan orang yang kepribadiannya buruk, itu adalah orang yang tidak selalu menjunjung tinggi yang namanya nilai-nilai kedisiplinan gitu. Oke. Kenapa? Jika saya memberikan contoh, orang Jepang dengan orang Indonesia itu berbeda dari segi kedisiplinan. Jika nanti suatu saat kalian masuk ke perusahaan Jepang, itu tentunya berbeda masalah disiplin kerjanya dengan perusahaan di negara kita. Oke. Ketika saya melakukan studi kasus di Jepang itu, yang namanya orang Jepang itu, yang namanya kerjanya itu bisa dikategorikan selalu menjunjung tinggi disiplin kerja itu. Makanya orang Jepang itu jarang yang bangunnya itu yang bangun siang itu jarang. Beda dengan orang Indonesia. Coba, ada nggak di sini yang bangun jam 9 kalau bangun? Ada nggak? Ya ada kan? Nah, kalau misalkan liburnya hari Minggu kalian libur, ada yang bangun jam 10? Ya ada ya. Nah itu, di Jepang itu jarang, yang namanya orang bangun siang itu jarang. Jika kalian suatu saat ke Jepang itu, misalkan kalian nginep di hotel, kalian buka jendela hotel itu, kalian melihat, pagi-pagi itu orang Jepang itu sudah beraktivitas. Ada yang berolahraga, ada yang main sepeda gitu. Jadi jarang yang masih tidur itu. Makanya orang Jepang itu selalu menjunjung tinggi yang namanya waktu gitu. Sehingga di Jepang itu prinsipnya waktu itu adalah uang gitu. Karena bagaimanapun juga itu selalu menjunjung tinggi yang namanya nilai-nilai kedisiplinan gitu. Kenapa dia menjunjung tinggi nilai-nilai kedisiplinan? Sehingga kepribadian mereka pun baik dalam menghargai waktu gitu. Oke. Yang berikutnya, pemaksaan untuk mengikuti peraturan organisasi. Nah ini yang harus jadi perhatian.
pemaksaan untuk mengikuti peraturan organisasi. Kenapa ada disiplin harus diterapkan dalam organisasi? Karena ini adalah untuk memaksa karyawannya agar mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku itu. Jika tidak ada disiplin, ya tentunya akan melalaikan yang namanya kerja karyawan tersebut gitu. Makanya yang namanya disiplin itu harus diterapkan karena untuk memaksa agar karyawan itu mau mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku itu. Misalkan jika telat 3 kali akan kena SP misalkan telatnya. Nah, itu sudah diterapkan seperti itu, pasti mau tidak mau karyawan pun akan mengikuti gitu aturan tersebut. Yang berikutnya, sanksi atau hukuman bagi yang melanggar disiplin. Nah, ini fungsi disiplin. Kalau misalkan disiplinnya itu selalu diterapkan, pasti akan memberikan sanksi untuk karyawan yang melanggar. Sanksi itu kan banyak, misalkan keterlambatan, kelalaian kerja itu banyak. Oke? Ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut? Oke? Silakan. Iya, silakan. Ya. Apa dampak jika seorang pemimpin tidak menjunjung tinggi nilai-nilai kedisiplinan? Oke. Dampak seorang pemimpin tidak menjunjung tinggi nilai-nilai kedisiplinan. Ya, tentunya itu akan berdampak terhadap karyawannya. Kalau misalkan pemimpinnya itu tidak memberikan contoh disiplin kerja yang bagus, tentunya juga karyawannya pun tidak akan mengikuti juga. Percuma juga saya mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku, sedangkan pimpinan saya pun tidak menjunjung tinggi yang namanya nilai-nilai kedisiplinan. Gitu. Oke, seperti itu ya. Oke, sudah. Oke, yang lain? Ya, silakan. Ya. Tegasan apa sih yang harus dilakukan ketika menjadi pemimpin saat menghadapi karyawan tidak disiplin? Terima kasih. Oke. Ketegasan apa? Oke. Oke. Oke, nanti pertanyaannya kita masuk dulu ke prinsip. Oke. Prinsip-prinsip disiplin kerja. Prinsip-prinsip disiplin kerja nanti ini akan berkaitan dengan pertanyaan siapa tadi namanya Farah ya. Oke, dengan pertanyaan Mbak Farah tadi itu. Oke. Prinsip-prinsip disiplin kerja. Nah, ini harus dijadikan satu prinsip bagi kita ketika kita berkehidupan sosial ataupun masuk ke dunia kerja. Pertama, memperbaiki pelanggaran-pelanggaran. Dengan adanya disiplin kerja, pasti akan memperbaiki pelanggaran-pelanggaran yang sudah terjadi. Jika karyawan melanggar 1 kali, 2 kali, oke, dia akan diberikan sanksi itu. Pasti yang ketiga kalinya dia akan berubah. 1 kali kena teguran, dia diberikan sanksi hukuman, pasti 2 kalinya itu akan berubah. Nah, makanya yang namanya disiplin itu adalah memperbaiki pelanggaran-pelanggaran yang sudah terjadi dalam satu perusahaan. Yang berikutnya itu menghalangi tindakan-tindakan serupa dari pegawai. Jadi menghalangi tindakan-tindakan yang sudah terjadi. Bisa dikategorikan seperti yang namanya human error. Human error itu bisa dikategorikan kelalaian manusia. Yang namanya human error itu misalkan terjadi kecelakaan kerja karena karyawan misalkan bagian operator mesin lupa mematikan mesin ataupun apa. Nah itu. Tapi ketika adanya suatu sanksi dari disiplin kerja, pasti itu akan meminimalisir dalam arti tindakan-tindakan yang serupa yang sudah terjadi itu. Oke. Yang berikutnya, di situ ada menjaga berbagai standar kelompok tetap konsisten dan efektif. Jika kita selalu menjunjung tinggi yang namanya nilai-nilai disiplin kerja dalam satu perusahaan, pasti yang namanya kerja pun kita akan konsisten dan juga akan efektif gitu. Karena kita selalu memegang teguh terhadap disiplin kerja. Oke. Pertanyaan Farah tadi itu apa tadi? Tegasan apa yang harus dilakukan ketika menjadi pemimpin saat menghadapi karyawan yang tidak disiplin? Oke, ketegasan apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin ketika menghadapi karyawan yang tidak disiplin? Oke, sangat bagus sekali pertanyaannya. Oke, jika kalian menjadi seorang pimpinan dalam satu perusahaan, ketika karyawan melakukan satu pelanggaran, itu kalian jangan sampai memberikan sanksi yang langsung sanksinya itu berat gitu. Karena bagaimanapun juga kalian berikan dulu sanksinya itu sanksi yang ringan, jangan langsung SP yang tinggi itu. Karena ada studi kasus yang terjadi. Ketika karyawan mengalami disiplin kerjanya kurang bagus, langsung diberikan sanksi yang berat itu. Sehingga karyawannya itu merasa down, tidak mau kerja lagi, sehingga ya sudah, nggak masuk kerja seterusnya itu. Makanya jangan sampai seperti itu. Karena bagaimanapun juga, yang namanya manusia itu, yang namanya salah itu wajar itu ya. Hal yang wajar. Kalau salah 1 kali,
2 kali itu hal yang wajar. Tapi kalau salahnya 3 kali, 4 kali, 5 kali, nah itu baru itu tidak wajar itu. Makanya kalau misalkan kalian menghadapi karyawan yang disiplin kerjanya kurang bagus itu, kalian berikan dulu aja motivasi ke dia supaya dia itu bisa merubah perilakunya itu. Apakah harus diberikan sanksi? Harus diberikan sanksi, cuma sanksinya jangan yang terlalu berat itu. Tapi ketika karyawan tersebut melanggar terus, ya baru kita bisa memberikan sanksi yang lebih tinggi lagi begitu, Para. Oke, jelas ya? Oke. Oke. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja. Kenapa sih disiplin kerja itu harus ditegakkan? Kenapa sih bisa terjadi yang namanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh seorang karyawan kepada perusahaan? Sehingga itu mencerminkan disiplin kerja karyawan tersebut itu tidak bagus itu. Oke. Di sini ada pembahasannya. Di sana saya mengutip dari teorinya Gojali. Di sini ada 6 faktor yang mempengaruhi disiplin kerja. Oke, poin pertama, besar kecilnya pemberian kompensasi. Oke, jika saya nanya ke kalian, jika kalian menjadi seorang karyawan, jika kecil gaji kalian, semangat nggak kerjanya? Oke, kalau misalkan bonusnya tidak ada, semangat tidak? Nah itu, sehingga kerja pun malas ya. Malas tidak kerja pun? Malas. Nah, itulah salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya disiplin kerja yang kurang bagus seperti itu. Tapi kalau misalkan gajinya besar, semangat nggak kerjanya? Semangat ya. Nah itu seperti itu ya. Oke. Yang berikutnya, ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam perusahaan. Seperti pertanyaan tadi, jika pemimpin tidak menjunjung tinggi nilai kedisiplinan, tentunya akan membawa contoh ataupun dampak terhadap perilaku karyawan tersebut. Sehingga karyawan pun juga tidak bakalan disiplin. Karena bagaimana mau saya disiplin, orang pimpinan saya juga tidak memberikan contoh disiplin kerja yang bagus itu. Oke, itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga, itu ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan. Oke. Jika karyawannya melanggar terus terkait tentang disiplin kerja, jika tidak ada aturan, misalkan masuk harus tepat waktu. Kemudian ketika jam istirahat misalkan jam 12, masuk itu harus tepat waktu, jam 10. Itu kan aturan yang bisa dikategorikan yang sudah paten. Nah, tapi jika tidak ada aturan yang seperti itu, pasti yang namanya karyawan pun juga akan melalaikan, karena tidak ada aturan yang tetap itu. Oke, yang berikutnya, ada tidaknya pengawasan pimpinan. Gitu. Oke, ada tidaknya pengawasan pimpinan, di sini akan mempengaruhi terhadap tingkat kedisiplinan karyawan, karena tidak ada pengawasan dari pimpinan. Makanya ketika kalian menjadi seorang manajer di suatu perusahaan, kalian harus selalu mengawasi kinerja karyawan tersebut itu. Jangan sampai tidak mengawasi itu. Kalau misalkan tidak mengawasi, pimpinan saya tidak memperhatikan saya, ya sudah, ada yang kerjanya itu melalaikan misalkan. Nah, itu seperti itu. Itu akan membawa dampak terhadap disiplin kerja mereka itu. Oke. Yang berikutnya, ada tidaknya perhatian kepada para karyawan. Ini berhubungan dengan keempat. Jika ada pengawasan, pasti nantinya akan ada timbul perhatian dari pimpinan tersebut untuk karyawannya. Yang berikutnya, adanya reward dan punishment. Jika di suatu perusahaan ada reward, jika target kerja tercapai, akan diberikan bonus, misalkan setengah gaji ataupun berapa. Pasti akan semangat tidak karyawan tersebut? Semangat ya. Oke. Kalau misalkan ada punishment, jika masuk tidak tepat waktu akan diberikan SP1. Kalau ada seperti itu, akan masuk tepat waktu tidak kalian? Masuk tepat waktu tidak? Masuk ya. Nah, oke. Good. Ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut? Oke. Ya, silakan. Ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Jika di suatu perusahaan terlalu banyak terjadi dengan error, apakah itu termasuk karyawan yang tidak disiplin? Oke. Jika di suatu perusahaan sering terjadi yang namanya human error, apakah itu bisa dikategorikan karyawannya
tidak disiplin. Oke. Human error itu memang pada dasarnya yang namanya human error itu adalah kesalahan karyawan gitu, kelalaian kerja pada dasarnya seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan tingkat human error-nya tinggi di satu perusahaan, kita bisa kategorikan bahwa karyawan tersebut itu tidak mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku itu. Tapi kalau misalkan tadi yang namanya tingkat human error-nya rendah, misalkan hanya terjadi sekali, 2 kali, itu hal yang wajar. Karena tadi saya bilang, yang namanya manusia itu tentunya pasti ada salahnya gitu. Tapi kalau misalkan sering terjadi yang namanya human error, nah itu harus jadi perhatian. Berarti tingkat disiplin karyawannya itu kurang bagusnya itu seperti itu. Oke. Pertanyaan Maksi tadi ini akan berhubungan dengan indikator disiplin kerjanya. Oke. Nah, di sini ada indikator disiplin kerja. Nah, indikator disiplin kerja ini harus dijadikan sebagai acuan oleh seorang karyawan ketika bekerja. Kehadiran di sini, kehadiran ini bisa dijadikan tolak ukur mengenai disiplin kerja. Jika karyawannya kehadirannya itu tidak tepat waktu, nah bisa dikategorikan dia tidak disiplin. Oke. Yang berikutnya, ketaatan pada peraturan kerja. Dia tidak mentaati peraturan-peraturan kerja, seperti tidak memakai peralatan kerja, entah itu baju kerja ataupun dan sebagainya itu. Sehingga tidak mentaati peraturan kerja tersebut terjadi yang namanya human error. Nah, itu seperti itu. Tapi kalau misalkan karyawannya itu mentaati peraturan-peraturan kerja, pasti yang namanya tingkat human error itu akan rendah dalam satu perusahaan. Oke, yang berikutnya, ketaatan pada standar kerja ini akan berkaitan dengan poin yang kedua, akan taat terhadap standar-standar kerja, misalkan. Yang berikutnya, tingkat kewaspadaan yang tinggi. Karyawan tersebut jika diperhatikan, dia selalu waspada itu, terkait keselamatan kerja itu. Jadi misalkan dia mau istirahat, misalkan bagian operator mematikan mesinnya, oke. Kemudian kalau misalkan dia mau rehat, diberhentikan komputernya, dan juga pokoknya diberhentikan dulu untuk peralatan kerjanya. Kemudian jadi dia itu kerja selalu berhati-hati. Kemudian yang berikutnya itu ada bekerja etis. Bekerja etis ini adalah bisa dikategorikan bekerja karyawan yang tidak sedikit-dikit itu bertanya kepada atasan. Misalkan ini harus bagaimana dan bagaimana, itu jangan seperti itu. Ketika kita kerja itu kita sudah bisa dalam pikiran kita mampu ya kita laksanakan. Tapi ketika kita sudah mentok ini harus bagaimana ya, nanti baru itu bertanya. Kemudian bekerja etis itu kita bekerja berperilaku baik dengan rekan kerja. Jadi tidak yang namanya kita saling menjatuhkan dengan rekan kerja itu, sehingga terjadi yang namanya konflik organisasi. Oke, pembahasan untuk hari ini saya rasa cukup untuk mengenai disiplin kerja. Nah, kesimpulan untuk disiplin kerja, silakan dibacakan yang belakang untuk kesimpulannya. Ya. Kerja merupakan satu hal yang harus dijadikan suatu prinsip oleh para karyawan ketika bekerja agar mampu mencapai suatu keinginan dalam mencapai karir ketika bekerja, serta mampu mencapai karir kerja yang diharapkan oleh perusahaan. Oke, nah itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, bahwa yang namanya disiplin kerja itu harus selalu kita junjung tinggi. Apalagi kita memasuki dunia kerja, kita harus menjunjung tinggi yang namanya nilai kedisiplinan. Kemudian kita hidup bermasyarakat, dalam arti hidup bermasyarakat, kita hidup bersosial. Jika kita tidak menjunjung tinggi yang namanya nilai kedisiplinan, tentunya kita akan sulit untuk bergaul, kita akan sulit untuk adaptif, kita tidak bakalan bisa menyesuaikan dengan keadaan. Kenapa orang baru kita kenal, dia langsung banyak temannya itu? Karena dia itu salah satunya itu berperilaku baik gitu. Jika kita juga mempunyai teman yang berperilaku dengan baik, kita juga pasti akan senang berteman dengan mereka gitu. Apalagi kalian ketika kalian sudah masuk ke dunia kerja, di sana itu ada karyawan, ada berapa puluh karyawan, tentunya karakternya itu berbeda-beda. Karena ada orang Jawa, ada orang Medan, kemudian ada orang Madura, tentunya karakternya berbeda-beda. Tapi kalau misalkan kalian selalu menjunjung tinggi yang namanya nilai kedisiplinan, pasti kalian bisa dikategorikan banyak teman lah di perusahaan tersebut. Tapi kalau misalkan kalian melenceng dari nilai kedisiplinan, tentunya tidak bakalan banyak teman juga itu seperti itu. Oke, itu untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, di sini ada soal latihan yang harus kalian kerjakan. Oke, soal latihannya ini.
Nanti silakan kalian upload di e-learning. Saya akan tunggu jawaban dari kalian sampai jam 8 malam gitu. Oke? Jelas ya untuk soal latihannya? Oke. Baik, akhir kata untuk pertemuan ke-13 kita hari ini cukup sekian. Nanti kita akan bertemu lagi minggu depan, kita akan membahas tentang kepemimpinan dalam organisasi. Untuk hari ini cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.